Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas sekalian, masih di kota Bang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita silaturahmi diterima istiqomah, insyaallah diberikan nikmat berkah umur. Amin. Insyaallah yang rumah tangga mawaddah warahmah. Amin. Sampai hari kiamat. Amin. Yang masih bujangan seperti saudara Uda segera dapat lagi istri yang soleh. Amin. Yang punya bini satu biar tiga. Kalau bini satu suruh dua suruh tiga saya belum berani. Yang main dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih dalam pembahasan yaitu tentang masalah at-taqwa. Ya. Kemarin saya sudah memberikan keterangan beberapa ayat. Saya yakin para jemaah sudah mafhum semua. Tapi dalam hal ini karena dimantapkan oleh ayat Al-Quran sehingga kita sendiri adalah sama-sama mengerjakan apa yang namanya takwa. Kita sering melihat apa takwa itu dalam ucapan seorang khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa demikian? Karena itu adalah merupakan buah daripada takwa. Kita yakin semua kalau kita melaksanakan selama hidup kita di dunia benar-benar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini yang dikatakan oleh para guru-guru kita, ini adalah Ashhurul Hurum. Jadi bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita jaga dan harus kita mengerjakan amalan-amalan yang lebih baik lagi. Bahkan nanti kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha, yaitu disempurnakan dengan ibadah hajinya. Nah sekarang mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di sana nanti pulang ke sini insya Allah semuanya sehat walafiat dan dijadikan haji yang mabrur. Seperti dalam ayat waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jamaah sekalian sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa bukan hanya sekedar kita takut kepada Allah, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'uni astajib lakum. Banyak-banyaklah aku berdoa kepadaku. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa kita ini dijadikan sebagai umat yang paling baik, umat yang terbaik, manusia yang terbaik. Kalau sudah begini adanya, maka peran kita sebagai manusia yang baik, karena mohon maaf, manusia itu adalah beda dengan para hayawan, Sehingga dalam ilmu mantik dikatakan al-insan kalau hayawanun natik. Apa itu artinya? Bahwa manusia itu adalah disebut hayawan tapi natik. Apa itu natik? Diberikan akal pikiran. Jadi jangan salah kita berpikiran bahwa kita sama, kalau itu Ustaz kita sama dengan hayawan. Enggak. Kalau hayawan kita mafhum semua, kita paham semua. Hayawan itu hanya diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal pikiran nol, enggak ada. Kalau hayawan ketika pengen lah jadi. Kalau kita pengen apa kan begitu.
Kita berpikir dulu nafsu ini mau dibawa kemana? Karena semua yang berikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala disaring ke akal pikiran, dibawa ke hati baru kita laksanakan. Jadi sungguh sangat jauh antara nafsu dengan hayawan. Maka di sini pun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang baik. Ngapain? Yad'una ilal khair. Ini dia. Yad'una ilal khair adalah mengajak kepada kebaikan. Maaf saya tidak membahas masalah fikih, itu nanti bagiannya guru kita Ustaz Soba. Yang sedikit yang nasihat untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kepada kebaikan. Ya mohon maaf, alhamdulillah saya perhatikan jamaah kita sedikit-sedikit sudah mulai banyak. Nah, kalau bisa terus bertambah, mungkin wasilah, saya yakin wasilah dari jamaah semua. Itulah memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita baca adalah Al-Quran. Tapi bentuk khair di sini adalah sifatnya umum. Apa saja yang dikehendaki yang ada di samping Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah memberikan keuntungan nanti buat di yaumil akhir, maka harus kita kerjakan. Jangan sampai kita tinggalkan. Gitu. Ya sudah tertera jelas rukun Islam yang rukun Islam yang 5 itu. Kita meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan perbuatan yang baik. Ya Allah, itu gunung, kan begitu Pak. Ya Allah, ini langit nggak jatuh-jatuh. Kan begitu Pak. Kalau dibawa ke iman. Ya Allah, tuh Nabi sampai melaksanakan Isra Mi'raj sampai nyampe ke langit ke-7. Yang bicara adalah iman, bukan nafsu. Kan begitu Pak. Ya Allah, ini pepohonan hijau semua, buah-buahan yang manis semua. Coba, ada nggak manusia yang bisa bikin buah itu manis? Berwarna, ada warna merah, warna kuning. Udah ilah kalau kita mengajak kepada kebaikan, insya Allah kan Allah balas. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan ya kepada dari yang baik-baik, dan apa tuh, mencegah dari yang mungkar. Ini adalah merupakan salah satu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya kita sholli fardhu dhuhri al-barakati mustaqbil qibati, sholli fardhu asri al-barakati, sholli fardhu maghribi. Bukan hanya itu saja yang kita kerjakan setiap waktu. Betul, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi masih banyak kewajiban-kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang itu menunjukkan insya Allah adalah muflih. Apa tuh muflih? Akan mendatangkan keberuntungan. Kenapa demikian? Karena kita nggak mau selama hidup kita di dunia ada kita menjadi orang-orang yang rugi. Sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi usri. Itu kan usri. Demi waktu semua manusia itu ada dalam keadaan rugi. Tapi rugi yang bagaimana? Kan begitu. Kelanjutan ayatnya ila ladina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis. Kalau dia orang benar-benar yang beriman, aman wa tawassaw bil haq. Nah ini saya duduk di sini, bawa duduk di situ. Kita saling hanya mengingatkan saja, di beda tempat saja, saling mengingatkan. Gitu. Ayo kita rawat di majelis, ayo kita kembangkan nih majelis, ayo kita bagaimana makmurkan ini masjid. Kenapa? Karena ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang baik itu pasti titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ke siapa tuh Allah menitipkan? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para aulia, syuhada, wasolihin, tabiin, mujahid, semua nyampe kepada kita. Mereka aja berjuang nyampe habis-habisan, memperjuangkan, mempertahankan dinullah. Sekarang kita yang sudah enak-enak, yang tinggal bangun pagi, sholat subuh, tinggal, aduh, masya Allah, udah tinggal enaknya dah. Coba kalau kita ingat kepada Nabi Muhammad SAW, ingat kepada para sahabat, ingat kepada mereka yang berjuang mempertahankan agama Allah sampai urusannya adalah nyawa.
Nah, sekarang tahun 2024 kita tinggal mempertahankan, kita tinggal menjaga, tinggal meneruskan. Jangan sampai kita melehoi. Tahu melehoi? Ngamplek. Diajak ngaji aja, mohon maaf, diajak menuntut ilmu aja nggak mau. Diajak ngaji ke sini nggak mau. Di rumah ngapain, Pak? Ya paling ngerokok doang, Pak Ustaz, sebatang sama kopi. Ya udah gitu tidur. Ya Allah. Ya. Makanya saya jempol sama Bapak sekalian, jempol juragan. Anil munkar, apa tuh munkar? Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus fresh, harus kita jaga. Ya. Jangan sampai, mohon maaf, kita sendiri berani-berani. Apalagi kita tiap hari megang HP, megang handphone yang di dalamnya berbagai macam berbagai macam kisah, kan begitu. Tinggal bagaimana kita menyaring dan memilih, kan begitu. Jangan sampai ngaji mah iya rajin, sholat mah iya rajin, puasa Ramadan mah sampai tamat sebulan. Dia tahu begitu masih jalan terus, bagaimana? Nabi Allah nggak mau begitu, ya, sama begitu. Banyak wa ulaika humul muflihun. Nah, ini balasannya, wa ulaika humul muflihun. Insya Allah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang muflih, orang-orang yang menang. Iya. Kita sering berucap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu udah nempel banget tuh di badan kita. Tapi pada kenyataannya mana? Mohon maaf, berapa ribu orang yang hidup di Jatimulya? Kita hitung-hitungan berapa ratus orang yang duduk, yang rajin sholat berjamaah. Berapa ratus orang yang rajin duduk di majelis taklim, kan begitu. Coba di jalan sekarang, yang kita lihat pemandangan, hanya ngobrol bareng-bareng, entah mereka datang dari mana. Ada dalam pikiran mereka, aduh gua kayaknya kudu ngaji gini. Ada dalam pikiran mereka, aduh gua pun harus terjun ke majelis taklim, kan begitu. Dewa ulaika humul muflihun. Allah akan balas. Kenapa demikian? Karena selama kita hidup di dunia ini adalah kita ini diberikan amanat untuk beribadah, untuk bertakwa. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu. Ya, permasalahannya yang kita angkat ini adalah bukan hanya sholat saja. Tapi saya tidak menyalahkan naudzubillah min dzalik. Kalau saya menjalankan itu bagus, sholat berjamaah bagus. Tapi maksud di sini adalah yang namanya kita bertakwa, yang namanya kita benar-benar beribadah kepada Allah, dua-duanya. Ibadah yang khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ayo, dan ibadah-ibadah yang kita beriringan dengan sesama manusia juga ayo, gitu. Jangan sampai ketimpang. Maksudnya apa? Jangan sampai ini beda. Ini yang dikejar Allah saja, sholat aja, mohon maaf, zikir aja, ngaji aja. Saya kan menyalahkan. Tapi apa? Urusan duniawi ditinggalkan. Kan di rumah kita ada istri, ada anak, ada rumah, ada tempat masak, ada ini, ada itu. Maka kita harus berusaha. Itu pun disebut dengan takwa. Artinya apa? Ibadah juga pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya begitu juga saya ngomong sebaliknya. Jangan urusan dunia saja dikejar. Ini urusan dunia udah dapat semua. Rumah mewah, ini ada, itu ada, motor sampai 4 sampai 5 di rumah lu kayak dealer. Ya berkah, bawa berkah. Cuman sholatnya mana? Betul nggak, Pak? Iya, sholat berjamaahnya mana? Rumah dekat ke masjid. Masjid cuma sebagai hiasan doang. Misalnya sebagai hiasan doang. Juyinalillah, hiasan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pun kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman banyak
masjid-masjid yang begitu megah tapi isinya tidak ada. Kita jangan sampai seperti itu. Saya kan kalau saya perhatiin, bawa semua pada rajin ke masjid, gitu. Maka kapan lagi? Jangan nunggu orang lain, ya gitu. Wala takunu kalladzina kafaru wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum bil bayyinati wa ulaika lahumul adzabun adzim. Ini adalah kita benar-benar menghindari perbedaan, menghindari perbedaan, menghindari adalah ikhtilaf dari sebelumnya, dari sebelum kaum Nabi kita Muhammad SAW. Jangan dibawa lagi kalau itu adalah mereka adalah kaum yang tidak bermanfaat di akhir zaman ini, maka harus kita tinggalkan. Itu. Kenapa? Karena balasan bagi mereka adalah lahum adzabun adzim. Bagi mereka adalah adab yang sangat agung. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad wasana alladziina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullaha. Jadi kalau kita benar-benar beriman atas datangnya kitab-kitab Allah, walaupun itu adalah datang sebelumnya, sebelum datangnya kita ini, di tahun-tahun yang telah lalu, pada zaman Nabi Muhammad SAW atau zaman-zaman para sahabat, itu adalah kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita imani. Anittaqullaha, dan itu adalah merupakan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dulu Al-Quran adalah hanya merupakan beberapa lembar dan belum disempurnakan. Tapi kalau kita yakin di dalamnya, nah itu adalah merupakan sama, adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran yang diberikan kepada kita sampai akhir zaman ini harus kita jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran itu harus kita jaga. Kenapa? Karena di dalamnya adalah merupakan keterangan-keterangan yang bermanfaat, keterangan-keterangan yang baik, gitu. Karena termasuk dalamnya adalah wasiat, dalamnya adalah nasihat. Maka bahwa semua Al-Quran itu bukan hanya dibaca di majelis saja, di rumah kita pun harus kita baca, Itu adalah merupakan apa? Merupakan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ngomongin takwa, ngomongin benar-benar kita mau dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruang lingkupnya adalah banyak, gitu. Ya. Jangan yang saya katakan tadi, cukup beribadah pada Allah, sudah meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin adalah yang paling utama, tapi hal-hal yang lain kan banyak. Sebab kita membicarakan orang, nggak sengaja kita membicarakan orang, itu harus kita jaga. Iya, hasad, sirik, dengki, itu kan, masya Allah. Kalau nggak kita buang, mohon maaf saya bertanya sama Bapak, bahaya nggak Pak itu? Lah bahaya, kalau kita pelihara bahaya. Kita ngomongin orang, ngapain dia bercampur urusan orang? Halabu udah silakan masing-masing. Kita ikut campur urusan rumah tangga orang, ngapain ikut campur urusan rumah tangga orang? Nggak ada manfaatnya. Iya, mendingan kan ngobrol, ngajak kebaikan. Sekalipun kita dihina, kalau Bapak memang benar-benar adalah punya iman dan ikut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangin ke rumahnya. Itu yang lebih Allah cintai. Itu yang lebih Allah yang lebih Nabi sukai. Jangan sampai kita sampai hari kiamat, mohon maaf, sampai hari kiamat udah nggak bicara lagi. Karena yang namanya manusia, kita berbuat baik pun, tetap kita dibenci oleh Allah, oleh manusia. Mungkin kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala udah mulia, tapi di hadapan manusia tetap aja kita dibenci. Itulah manusia yang dihiasi dengan nafsunya tidak diarahkan kepada yaduna ilal khair, gitu, yang mengajak kepada kebaikan.
yang selalu pengen nyalain orang mulu. Iya, ya. Jadi ruang lingkupnya harus semuanya yang kita lihat, bukan hanya sekedar kita tadi itu kita puasa Ramadan. Nah, yang sekarang lagi rame-ramenya kadang melaksanakan ibadah haji. Mereka yang melaksanakan ibadah haji udah kita yang ada di Korea ini, yang ada di kampung ini, kita doain selesai. Gitu. Jangan mendoakan yang macam-macam. Sini lo, musuh TV lo. Ada Ustaz Sobar datang tuh. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jemaah sekalian, dan bertakwalah. Banyak nih yang Allah, Masya Allah, yang Allah berikan gambaran kepada kita sebagai hambanya bahwa benar-benar yang namanya takwa itu adalah bukan hanya sekedar takwa. Wa'lamu tuh, dan harus kita benar-benar mengetahui bahwasanya Allah adalah berserta orang-orang yang bertakwa. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Itu sudah jelas banget. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluarnya. Jalan keluar dari berbagai macam kesulitan hidup. Iya, permasalahannya manusia itu di dunia ini kalau mengerjakan kebaikan gak istiqomah, itu doang permasalahannya. Ngomong sholat tahajud, ngomong sholat duha, ngomong baca Al-Quran, permasalahannya istiqomah enggak? Benar enggak? Pertanyaan saya nih, istiqomah enggak? Itu yang harus dipikirkan. Kalau hanya melaksanakan sholat tahajud cuma sekali dua kali, itu istiqomah bukan? Istiqomah sholat tahajud cuma seminggu, udah dari sholat istirahat, nggak sholat malam lagi. Sholat malam capek, ngantuk, udah cukup seminggu aja udah. Itu salah. Terus bagaimana kita mau diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, bagaimana kita mau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal? Kita nggak pada istiqomah. Ngaji baru sebulan 2 bulan berhenti, baru setahun 2 tahun berhenti, sampai mati ngaji mah, benar nggak? Nuntut ilmu itu sampai mati. Iya, benar nggak Pak? Ya kalau saya salah ya salahin. Gitu, guru-guru kita banyak di luar. Kalau nuntut ilmu sampai meninggal. Wa mahyaya wa mamati, bukan wa mahyaya wa meninggal, bukan. Wa mahyaya wa mamati, sampai meninggal. Ini kemana nggak datang lagi? Ya itu dia. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Diwajibkan kita menuntut ilmu. Nah, bagaimana urusan saya udah ribet banget, udah punya anak 3, anak 4, nggak ada urusan, punya anak 3, anak 4, waktunya ngaji. Karena ada waktu-waktunya. Ya bocah di rumah ada yang jaga, bundanya, ibunya, mamanya kan yang jaga. Udah diem sini, bun, saya mau ngaji dulu nih. Nanti pulang jam 11. Jangan pulang pagi, pulang pagi mau curiga ntar. Kemana lebih bisa pulang pagi? Ya, udah Pak ya? Udah ada. Hah? Udah kata Bang udah tuh. Katanya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya. Satu lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Masyaallah, orang yang bertakwa insyaallah akan Allah berikan jalan kemudahan. Gampang banget. Kalau saya ini yang ngomong Al-Qur'an bukan hadis. Orang bertakwa kepada Subhanahu wa taala, Allah akan kasih jalan yang mudah, gampang. Percaya nggak Pak? Insya Allah. Makanya pada hari
istiqomah di majelis, duduk di sini, banyak baca Al-Quran, insya Allah. Kalau kita pegangannya Al-Quran, insya Allah nggak bakalan tersesat, nggak bakalan berantakan rumah tangga kita, insya Allah. Udah cepat segera lagi punya, kita doain, amin. Ya, gitu. Maaf nih, mudah-mudahan saya pengen jemaah semua biar berkah, semuanya biar berkah. Mustahil nggak mau berkah yang para bujang, kita doain cepat segera dapat pasangan yang soleh dan soleha. Kalau yang soleh sama-sama laki-laki tuh. Yang soleha. Nih, 1, 2, 3 tuh. Dia biar cepat dapat yang soleha. Cakep gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Mudah-mudahan yang saya sampaikan buat kehidupan kita dari dulu. Ya Batahu, ya Batahu, ya Batahu, ya Alimu, Inta kulubana, Inta kulubana, Ya Rabb.